Kalau ngelihat Ustadz Felix kan banyak ngomong sejarah ya. Kalau kita lihat negara-negara yang mulai maju, menggeliatnya adalah negara-negara yang dulu punya tradisi. Ya, betul. China, punya value. wah berapa abad sebelum Masehi dia udah maju. Sekarang tahun 5000 ya orang Cina. Iya, udah 5000 tahun 5000 kan. something. Iya, kemudian juga India udah bangkit. Betul. Mesir aja yang belum bangkit ini. Iya kan, Mesir belum bangkit ini. Atau betul. sebentar lagi bangkit. Saya dengar pemimpin sekarang lumayan gitu. Nah, lucunya adalah salah satu isu yang dijual di Mesir adalah termasuk kayak tadi, bahwasanya negara-negara yang punya sejarah itu harus kembali pada sejarahnya. Tapi masalahnya di situ yang dituduhnya Islamnya berarti. Mesir itu menjadi hancur karena Islam, kata mereka narasinya. Dan juga Iran itu menjadi hancur karena Islam. Iya, narasinya begitu. Maka sekarang lagi muncul tuh ultranasionalisme itu. Kembalikan Mesir pada Islam. Kembalikan Mesir pada orang-orang Mesir, bukan pada orang-orang Arab. Siapa orang-orang Mesir? Udah majority Islam semua. Itu dia tuh. Makanya tapi mereka tetap nyalain seperti itu kan. Harusnya kita nggak usah pakai Islam gitu kan ya. Nah, cuman kalau aku lihat adalah bukan hanya negara-negara yang punya tradisi, tapi negara-negara yang punya ideologi sebenarnya. Nah, ideologi itulah yang bisa untuk memilah dan memilih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Karena kalau kita berbicara tentang negara yang punya tradisi, India iya. Lalu terus kemudian Mesir 2000-an tahun sebelum Masehi. Tapi ada negeri yang lebih lama lagi, Mesopotamia, Irak. Tapi Irak hancur kan gitu kan ya. Jadi artinya dan tidak pernah menjadi seperti Mesopotamia kan ya. Nah, artinya bukan hanya tradisi tapi juga sebuah ideologi. Nah, itu yang aku lihat negara-negara bisa bangkit. Sama kayak Amerika itu nggak punya sejarah. Oh iyalah, orang berdiri aja pada tahun berapa? 45 baru ya. 1776 kalau 1776 tapi menjadi superpower pada saat memenangkan Perang Dunia Kedua kan. Betul. Sebelumnya apa sih Amerika gak itu? Ada, gitu negara kan, jajahan juga kok. Benar, nggak ada sejarah, nggak ada tradisi, tapi ternyata bisa menang karena mereka punya ideologi, gitu kan ya. Nah, kalau Inggris juga sama. Inggris secara tradisi jauh banget sama Romawi, karena kita tahu bahwa Anglo-Saxon itu adalah salah satu negeri jajahannya, bukan negeri jajahan lah ya, persemakmurannya Romawi. Tapi dia naik jadi tinggi semenjak dia nguasain lautan kan ya. Ketika kapal-kapal sudah dibangun kapal uap, mereka menguasai lautan, lantas mereka berkuasa. Jadi selain tradisi menurutku adalah ideologi. Nah, itu yang tidak dimiliki Mesir. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia dan menurutku belum dimiliki India juga. Menurutku sih. Ya, tapi udah mulai bagus lah. Udah India mulai kan bagus. Udah kuat ekonomi. Betul. Jangan-jangan juga Cina punya. Jangan-jangan juga di samping ideologi juga harus hadir seorang pemimpin ya. Iya. Pemimpin itu membuat perubahan. Ingat ya, Malaysia di bawah kita ada Mahathir naik. Iya. Kemudian Singapura dihina-hina oleh Malaysia, ada Lee Kuan Yew naik. Begitu juga China nih, mulai dari Mao Zedong, Deng Xiaoping sampai sini. Dan China itu udah confirm kok, kita maju tuh niru Singapura. Betul Betul banget. Jadi menurut saya faktor hadirnya pemimpin tuh juga akan menentukan. Karena ideologi itu useless kalau nggak ada yang meraktekin ideologinya. Sama kayak sholat itu harus ada pemimpin baru kelihatan bagus. Harus ada imamnya. Kalau nggak ada pemimpin sholat sendiri-sendiri. Walaupun sistemnya ada kan. Ada. Berantakan, ada ruku, ada Betul. Jadi sistem tuh perlu pelakunya. Nah, pelakunya siapa? Itu pemimpin. Hanya saja di dalam Islam, di antara pemimpin dan sistem kepemimpinan itu, sistem tuh lebih penting daripada pemimpin. Karena kalau pemimpinnya ada sistemnya kacau, hancur juga sih. Coba suruh Xi Jinping ke Indonesia, stres dia kayaknya. Kembali ke Iran, dengan wafatnya Khamenei, apakah Iran akan melemah atau membangkitkan semangat baru ya? Aku pernah mendengar beberapa pekan sebelum kejadian Iran ini, Khamenei ini sudah menunjuk 5 kalau nggak salah pemimpin dan itu dirahasiakan. Jadi dirahasiakan supaya untuk apa? Ya kayak mungkin dia belajar pada kasusnya. Dia udah meramal juga ya. Udah meramal. Jadi dia udah ngerti banget bahwasanya dia pasti akan mati. Ngasih wasiat lah. Ngasih wasiat. Terutama semenjak Maduro ya. Maksudnya sepresisi itu operasinya Amerika dan secepat itu operasinya Amerika. Itu kan ngeri banget ya. Dan itu menurutku sih bakal jadi menakutkan bagi seluruh pemimpin dunia sih yang mau ngelawan. Nah, jadi dia udah nunjuk 5 kalau nggak salah penggantinya dan itu dikasih surat dan hanya boleh dibuka ketika dia sudah wafat. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja nih siapa penggantinya. Karena salah satu putranya ya? Nggak tahu, karena dirahasiakan katanya. Jadi dirahasiakan supaya menjadi keamanan. Karena kasusnya Hamas kemarin kan setiap pergantian pemimpin di Gaza itu selalu mati kan. Sampai akhirnya setelah Yahya Sinwar itu terus dirahasiakan siapa pemimpinnya kan. Demi keamanan. Nah, jadi menurutku sih tidak akan hilang sih perlawanannya. Cuman balik lagi, ini mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Analis-analis yang lain mengatakan bahwasanya Iran akan dikuasai. Dengan sebuah
dengan sebuah casualties yang tidak ringan pada Amerika. Ketika itu terjadi, Amerika itu kemudian kehilangan banyak banget untuk kasus Iran ini, karena Iran kita tahu punya nuklir gitu kan, dan itu akan kehilangan banyak banget Amerika. Maka hasil daripada semua ini adalah munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel akan jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, ketika itulah dia mewujudkan the Greater Israel itu. Aku nggak tahu, tapi aku ngeri sih. Aku ngerinya kenapa? Kalau ini benar, berarti udah dekat kan? Nggak, ini sudah terjadi. Udah terjadi. Nah, ini tanda-tandanya. Nah, kalau benar, tapi kan bisa jadi nggak benar kan? Kalau benar ini berarti kan ngeri. Dan kata Rasul melanjutkan itu adalah setelah pemimpin yang bawa pasukan 10-15 orang ini, 15.000 orang ini, setelah itu dia akan digantikan oleh keturunan Rasul yang lain dari Bani Hashim. Nah, kita nggak tahu nih siapa Bani Hashim ini, karena Bani Hashim bisa jadi adalah Imam Mahdi yang disampaikan dalam hadis juga. Nah, berarti kan udah dekat dengan episodenya Dajjal ini.